Konstelasi politik mulai menghangat seiring sindiran pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menuding banyak tokoh di koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang berhasrat menjadi presiden di 2024. Sementara kami membantah memiliki kepentingan pada Pilpres mendatang. Tokoh kami mengklaim gerakannya adalah politik moral. Lalu siapa tokoh kami yang dituding Megawati kebelet jadi presiden? Dan apa makna sindiran Megawati? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Ahmad Yani, Komite Eksekutif KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Selamat malam Bang Yani. Selamat malam, Assalamualaikum Rifana, ketemu lagi, sudah lama kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan melalui sambungan telepon sudah ada Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menunggu nanti Pak Nusirwan bisa bergabung melalui Zoom supaya kemudian bisa bersama-sama dengan kami nantinya. Dan terakhir sudah bergabung juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana, Bang Ahmad Yani dan Nusirwan. Ya. Selamat malam Bang. Oke, langsung saja saya mau ke Pak Nusirwan terlebih dahulu. Pak Nusirwan, Ketua Umum Anda, Ibu Megawati Soekarno Putri menyinggung soal deklarasi kami, bahkan Bu Mega menyebut banyak tokoh di kami yang ingin jadi presiden. Apa sebetulnya dasar Bu Mega melontarkan tudingan tersebut, Pak Nusirwan? Ya, yang pertama bahwa itu disampaikan pada forum sekolah partai. Untuk sekolah partai untuk para calon-calon kepala daerah. Maka tentu kalau forumnya seperti itu disampaikan adalah bagaimana menjalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah yang harus memahami, mengerti konstitusi, mengerti aturan undang-undang. Ya wajar saja, jadi bahwa itu memang harus dipahami oleh seluruh kader-kader kita yang akan menjadi kepala daerah. Oke. Termasuk diantaranya apabila melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan kebijakan, melakukan gerakan, tentunya harus sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan aturan-aturan yang sudah berlaku pada kondisi berbangsa dan bernegara. Itu. Oke. Ya Pak Nusirwan, disampaikan pada forum sekolah partai untuk calon kepala daerah. Apa kaitannya dengan menuding bahwa tokoh-tokoh di kami kebelet ingin jadi presiden? Ya tentunya sepertinya kita juga harus tahu bahwa di dalam undang-undang, di dalam konstitusi kita, pilkada, pilpres, pemilu legislatif, itu kan mengikuti konstitusi. Jadi kita sudah selesai dengan pemilu presiden. Kita sudah selesai dengan pemilu legislatif yang baru lalu 2019. Maka seharusnya semua itu nanti kita tinggal menjalankan atas keputusan dan keputusan rakyat, pilihan-pilihannya itu sudah dilakukan pada 2019. Maka apabila ada koreksi, ada keinginan perubahan, tentunya nanti dilakukan pada periode 2024. Masing-masing itu kan ada masa. Kalau misalnya dikatakan bahwa itu adanya sesuatu hal yang tidak benar dan sebagainya, mari kita evaluasi nanti keputusannya di 2024. Kita harus menyelesaikan masa ini sesuai dengan konstitusi per periode, per masa bakti masing-masing jabatan. Ya, Pak Nusirwan, nanti kita akan bahas, kita akan tanya siapa saja di antara puluhan tokoh-tokoh yang ada di kami, kemudian yang disebut oleh Bu Megawati ini kebelet menjadi presiden. Nanti kita akan tanya kepada Anda dan juga kepada Bang Yani. Namun usai jeda, CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Melalui sambungan telepon ada Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Bang Ahmad Yani, Komite Eksekutif KAMI. Dan ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Saya lanjutkan lagi ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, siapa di antara belasan ataupun puluhan tokoh yang bergabung di KAMI yang dituding ataupun disebut oleh Ibu Megawati ini kebelet menjadi capres atau menjadi presiden? Siapa-siapa saja? Apakah Pak Gatot Nurmantio, kemudian Pak Din Syamsuddin, atau siapa yang dituju itu siapa Pak Nusirwan? Iya tentunya
bentuk dari forum sekolah itu tidak pada tempatnya untuk menyampaikan nama. Dan tentunya bahwa deklarasi itu kan juga tidak 1-2 orang, banyak orang. Tidak mungkin menyampaikan perseorangan. Itu faktualnya kondisi di lapangannya kan demikian. Jadi kalau ditanya siapa, ya pertanyaannya yang seharusnya tidak demikian, gitu kan kira-kira. Oke, artinya karena ini banyak begitu tokoh-tokohnya sehingga memang tidak elok untuk menyebutkan nama karena itu di sekolah calon kepala daerah PDI Perjuangan begitu ya? Tidak ada nama spesifik yang disebut ya Pak Nusirwan? Ya, waktu itu tidak ada. Ibu tidak menyebutkan nama sama sekali. Jadi ini sebetulnya yang harus ditekankan adalah proses politik di dalam konstitusi bernegara berbangsa itu harus dipahami oleh peserta sekolah partai. Itu kan demikian. Ya. Saya mau langsung ke Bang Yani. Bang Yani, apakah memang ada tokoh di Kami yang memang kebelet ataupun berambisi maju menjadi capres di 2024? Kalau kita lihat ke belakang, memang Pak Gatot Nurmantio dulu sempat ingin maju pada capres 2019. Kemudian Pak Din Syamsuddin juga ingin menjadi cawapresnya Pak Jokowi, namun tidak jadi begitu. Artinya ke depan di Pilpres 2024, tokoh-tokoh yang bergabung dalam Kami memang ada yang kepengen ya menjadi capres. Seperti yang disampaikan Bu Megawati, Bung Yani. Pertama tentunya kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ibu Megawati. Apapun bentuk komentarnya yang telah merespon deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Saya kira itu menurut kami adalah bagian dari kesadaran kita, bagian dari dalam konteks kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita pasal 28. Jadi sekali lagi kami merespon betul dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega yang telah merespon apapun bentuk komentar Ibu Mega terhadap koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanyakan tentunya dari 150 orang peneretangan deklarator itu secara kapasitas dan kapabilitas memang banyak orang yang layak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Banyak sekali tokoh-tokoh itu. Tapi ini yang perlu kami kemukakan bahwa kami berkumpul tidak dalam kerangka politik kekuasaan. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Bang Nur Sirwan tadi kan politik kekuasaan itu kan ada jadwal, ada kalendernya seperti itu. Dan ada mekanismenya, ada instrumennya. Nah, bagaimana mungkin kita mau tergabung dalam Kami ini, sedangkan Kami pun tidak berniat membentuk organisasi yang permanen. Apalagi organisasi politik. Karena di Undang-Undang Dasar kita, syarat untuk menjadi capres dan wakil presiden itu kan harus diusung atau dicalon partai politik atau gabungan partai politik. Politik yang diusung oleh kita yang di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini adalah politik moral. Sebagaimana diamanahkan. Kita melakukan yang namanya social control, civil society. Sesungguhnya tidak perlu hadir yang namanya Kami. Kalau fungsi-fungsi itu dilaksanakan oleh organ-organ yang telah ada. Organ partai atau organ DPR yang melaksanakan fungsi-fungsi tugasnya sebagaimana mestinya. Kami ini tidak perlu hadir. Tapi karena fungsi-fungsi itu tidak maksimal, bahkan tumpul sama sekali, maka civil society punya hak dan itu dijamin oleh konstitusi. Tidak artinya bahwa rakyat sudah menggunakan hak pilihnya 5 menit dalam waktu 5 tahun itu dia punya kehilangan hak secara konstitusional, dia punya hak untuk mengontrol. Disitulah fungsi itu yang dilakukan. Nah, kami bergabung dan berkumpul dalam rangka itu. Kita melihat bahwa ada persoalan-persoalan bangsa ini yang memang betul serius yang harus kita selamatkan. Itulah yang kita masukkan di dalam maklumat di dalam koalisi aksi menyelamat Indonesia itu. Mulai dari persoalan sosial ekonomi sampai sumber daya alam seperti itu. Bang Yani, apakah memang tidak ada satupun tokoh di Kami yang memiliki sahwat menjadi capres begitu? Benar-benar tidak ada? Dan ini tidak akan menjadi ormas ataupun partai nantinya seperti mungkin Nasdem? Kalau secara personal pribadi kita kan tidak bisa mengakang orang. Tapi yang mengatasnamakan secara kebersamaan sampai saat ini tidak ada pembicaraan kita mendiskusikan bahwa kalender itu 2024. Kita sekarang fokus betul bagaimana menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan rakyat ini dalam konteks COVID-19
ini, kita melihat pemerintah menurut kita tidak begitu sungguh-sungguh dalam konteks menyelamatkan dan menyelesaikan ini. Bahkan antara kementerian dan lembaga pun tumpang tindih dengan persoalan ini. Itu persoalannya. Dalam konteks sosial ekonomi kita betul-betul mengkritisi yang utang begitu banyak dan kemampuan membayar utang kita itu sangat rendah seperti itu. Nah, dana COVID ini kan sudah hampir 1.000 triliun, tapi sampai saat ini rakyat untuk tes swab aja harus bayar. Bayar 1.500.000, bayar 2.500.000 itu dibebankan kembali seperti itu. Nah, kita mau melihat betul bahwa bagaimana peran-peran yang harusnya menjadi tanggung jawab negara sebagaimana perintah konstitusi itu dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kita melihat sekarang ini pemerintah abai bahkan tidak hadir dalam pokok-pokok persoalan ini. Jadi jangankan untuk menyelamatkan ini seolah-olah akhirnya menyelamatkan korporasi dan sistem keuangan kita. Bang Yani, kami tidak akan menjadi ormas ataupun menjadi partai ya. Itu harus digarisbawahi ya. Itu dijamin oleh Anda dan juga teman-teman kami. Sesuai dengan jati diri kita membuat jati diri kita sudah membuat code of conduct model kayak gitu. Tidak mungkin dia menjadi yang namanya ormas. Kenapa orang-orang yang bergabung di dalam kami ini sudah ada ketua-ketua umum ormas dari yang lain-lain. Seperti itu sudah ada bagian. Jadi memang kalau memang mereka punya syahwat politik dan lain sebagainya, mereka salurkanlah kepada bidang-bidangnya atau jalur-jalurnya. Nah, sepanjang yang kami diskusikan hampir ini 2 bulan 3 bulan ini tidak ada. Kami betul-betul ingin memberikan kontribusi, berbagi dengan seperti ini, menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada institusi-institusi yang ada. Kita kirim surat, kita kirim pandangan dan pikiran kita bagaimana menyelamatkan Indonesia ini, mulai dari sosial ekonomi dan lain sebagainya. Seperti bagaimana kita mengkritisi DPR. DPR itu hak senjata pemungkas yang paling kekuasaan DPR yang dijamin oleh konstitusi. Itu adalah hak budgeting dan hak pengawasan. Tapi bagaimana hak budgeting dan hak pengawasan ini DPR ikhlaskan, diamputasi dengan Perpu 1 atau Undang-Undang Nomor 2. Belum lagi diam-diam meloloskan Undang-Undang Minerba. Sekarang Omnibus Law, IP dan lain sebagainya. Tahan dulu Bang Yani. Saya mau ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, tadi Bang Yani mengatakan bahwa tidak ada syahwat secara keseluruhan dari tokoh-tokoh di kami. Tidak tahu ya kalau secara personal kalau menurut Bang Yani, tapi yang kami junjung adalah politik moral untuk memberikan kritik kepada pemerintah dan juga kepada DPR. Bu Mega sampai merespon kehadiran ataupun terbentuknya kami, apakah kemudian Bu Mega merasa risih atau merasa terganggu dengan kehadiran dari kami ini, Pak Nusirwan? Yang pertama, kalau soal syahwat, ya itu bersahwat juga nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah mempersoalkan syahwat atau tidak, dan itu tidak ada yang bisa menjamin bersyahwat atau tidak. Yang kedua, kalau misalnya berkaitan dengan penyelamatan, tentunya kita harus bersama-sama pada kondisi COVID saat ini bergotong royong mendukung pemulihan, baik itu untuk memasuki selesainya nanti COVID, untuk pemulihan sosial ekonomi itu bersama-sama. Kalau sekarang melakukan beberapa catatan-catatan, menurut saya itu malah terbalik, bahwa sebenarnya syahwatnya mau apa. Kalau memang mau bersama-sama ya tentunya kalau dikatakan pemerintah tidak bersungguh-sungguh, di mana letak tidak bersungguh-sungguhnya? Banyak program-program yang sudah diluncurkan kepada seluruh kegiatan ekonomi, dari mulai yang bantuan kepada pendidikan, kesehatan, dan juga untuk ekonomi di bawah, itu sudah diluncurkan. Jadi konteks untuk tidak bersungguh-sungguh itu sebetulnya juga harus dicermati kalimat tersebut. Jadi kalau dalam posisi pada saat ini, malah itulah yang menjadi pertanyaan. Kenapa ungkapan-ungkapan itu dilakukan pada kondisi di mana sebenarnya kita membutuhkan bersama-sama gotong royong untuk menyelesaikan persoalan akibat adanya pandemi COVID ini, kan begitu. Ya, Pak Nusirwan, artinya tapi apakah Bu Mega kemudian risih atau terganggu dengan terbentuknya kami dan ada tokoh-tokoh di dalamnya yang kemudian mengkritik pemerintah dan juga penguasa begitu? Bahasa risih itu kan sebetulnya sekali lagi ini di forum
sekolah partai untuk para calon kepala daerah. Tentu itu adalah sebuah catatan bagi seluruh calon-calon. Kamu kalau menjalankan tugas sebagai kepala daerah, tentunya harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan program-program nasional. Ya, termasuk diantaranya supaya ya kita bukan risih ya, tapi peringatan bahwa itu catatan yang nggak perlu melakukan hal-hal seperti mempersulit proses pemulihan itu sendiri kalau dalam bahasa masa saat ini. Oke, artinya pembentukan kami itu adalah peringatan atau catatan dalam kondisi seperti ini seperti mempersulit untuk pemulihan begitu ya? Ya, artinya ya masing-masing mempunyai tanggapan atau penilaian sendiri-sendiri. Itu dipersilakan menanggapinya sendiri. Tapi yang menjadi fokus di sini adalah tentunya waktu, timing untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Apa maksudnya yang seperti itu? Ya seperti yang kakanda teman-teman dari kami ini pada saat sekarang hal itu disampaikan, tentunya itu juga menimbulkan pertanyaan. Kan boleh-boleh aja kita ngapain sekarang ada ini kayak begini, dimana kita juga perlu kerja keras kan begitu. Oke, nanti saya mau tanya ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, apa analisanya terkait dengan sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Apakah memang betul tokoh-tokoh di kami ini ada yang berpotensi untuk bisa menjadi capres 2024? Nanti kita akan tanya ke Mas Adi. Jangan dijawab terlebih dahulu. CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Melalui sambungan telepon ada Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Bang Ahmad Yani, Komite Eksekutif kami, dan Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, langsung saja bagaimana analisa Mas Adi melihat sindiran ataupun mendengar sindiran yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kepada tokoh-tokoh di kami yang menurutnya ini kebelet untuk menjadi capres? Apakah kemudian Bu Mega merasa terganggu dengan terbentuknya kami sampai harus direspon secara terbuka seperti itu, Mas Adi? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa kami ini sebenarnya biasa-biasa saja, nggak perlu direspon secara berlebihan. Bang Yani dan kawan-kawan ini memang sejak dulu mazhab politiknya kritis, gitu ya, komentarin hal-hal yang dianggap tidak penting terhadap persoalan bangsa. Ada Rocky Gerung, ada Refli Harun dan lain-lain. Jadi agak aneh kalau kemudian kami ini isinya lunak. Makanya itu yang harus digarisbawahi. Nah, kenapa ini kemudian memancing perhatian sampai Ketua Umum PDIP juga harus berkomentar? Saya sih menduganya karena saat ini begitu banyak orang yang nggak mau mengambil garis tegas seperti Bang Yani dan teman-teman kami yang konsisten mengkritik pemerintah. Jarang sekali misalnya kita melihat kelompok-kelompok pro-demokrasi, aktivis mahasiswa, kampus, bahkan ormas-ormas yang nyaring dan lantang mengkritik pemerintah saat ini. Sehingga kehadiran kami ini dianggap semacam oase, kelompok oposisi yang berada di luar pemerintahan yang memang posisinya mengkritik saat ini. Itu saja sih sebenarnya. Kalau banyak aktivis dan kelompok politik yang sejak awal pemerintahan Jokowi itu banyak, saya kira eksistensi dan kehadiran kami ini nggak perlu dirisaukan amat karena nggak terlampau penting gitu ya. Apalagi kan narasi politiknya itu saja loh Rifana. Tentang dinasti politik, tentang oligarki, tentang ekonomi yang tidak tumbuh. Nggak ada yang baru gitu dan tidak perlu sebenarnya untuk berbantah-bantahan. Nah itu satu. Yang membuat kenapa misalnya banyak elit harus komentarin itu. Yang kedua adalah soal memang suasana pandemi semacam ini seakan-akan dibutuhkan kerjasama gitu ya. Untuk saling berangkulan bagaimana mengantisipasi soal corona. Tapi ingat, ini negara demokrasi. Demokrasi itu berisik dan bising. Menginginkan orang untuk diam sami'na wa ta'na, hanya fokus pada satu itu tuh nggak mungkin. Dalam demokrasi, isi toilet pun itu dibicarakan. Dalam demokrasi, sandal jepit pun itu dibicarakan. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian tidak terlampau bagi saya dianggap serius teman-teman kami. Biasa-biasa saja. Cuman saya harus pahami. Karena kami ini menyerang pemerintah, partai-partai penguasa, maka pasti akan ada serangan balik terhadap kelompok ini, yaitu yang dituding sebagai kelompok barisan sakit hati, kelompok yang ingin ngebet dari presiden, dan lain-lainnya. Bagi saya sederhana,
biar kami ini dianggap tidak suci amat sebagai sebuah gerakan politik moral. Bahwa Anda semua yang tergabung dalam kami ini ya punya syai'un itu. Niatnya sama kok, orientasi kekuasaan politik dan tidak perlu misalnya berlindung di balik sebagai sebuah gerakan moral politik. Nah, berbalas pantun ini yang sebenarnya bagi saya, karena masing-masing pihak mengklaim bahwa dirinya yang paling benar dan paling sah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia saat ini, itu saja sebenarnya. Oke. Mas Adi, artinya karena selama ini tidak ada yang mengusik partai pemerintah dan juga pemerintah serta penguasa sehingga munculnya kami sebagai kelompok oposisi di luar parlemen ini kemudian mengusik begitu? Mengusik sampai Bu Mega harus berbicara secara terbuka? Iya betul, dua hal Rifana. Memang kita sangat miskin dan sangat jarang melihat orang yang kritis terhadap pemerintah. Baik secara personal, baik secara kelembagaan dan ormas. Semuanya kan hampir menjadi bagian dari pemerintah saat ini. Jadi munculnya kami itu dianggap aneh jadinya dalam demokrasi. Semacam onak dalam duri yang perlu diwaspadai. Yang kedua dari segi substansi, pemerintah dan partai-partai menguasa dianggap sudah total dan all out melakukan apa saja untuk membangun negara ini. Tapi bagi teman-teman kami itu nggak ada buktinya. Ternyata pembangunan dan kemajuan itu hanya untuk segelintir oligarki negara ini. Tapi bagi mereka itu tidak ada, terutama kelompok-kelompok miskin, pengangguran yang terkena dampak corona dan seterusnya. Efek berbalas pantun ini sebenarnya adalah satu efek ketidaknyamanan dalam komunikasi berpolitik dua arah. Sehingga tidak ketemu. Tapi poinnya sederhana bagi saya. Apapun yang dilakukan oleh kami, isunya maknanya biasa-biasa saja kok. Bang Yani mau jadi presiden juga nggak perlu risau-risau amat, biarin aja. Saya pun juga ingin kok jadi presiden, gitu ya. Ya, tapi satu hal, cara untuk membusukkan sebuah gerakan politik itu ya tuding aja, ditunggangi, dibayarin kelompok tertentu, kemudian ada ambisi politik dan lain-lain. Jadi itu sederhana bagi saya. Jadi kalau ada komentar negatif terhadap kami, bagi saya itu adalah upaya untuk membusukkan gerakan politik ini biar cepat selesai dan menganggap kami ini sama saja dengan yang lainnya. Tujuannya adalah 2024. Oke, Mas Adi, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Yani bahwa teman-teman di kami ataupun tokoh-tokoh di kami ini tidak punya syahwat politik begitu ya untuk bisa maju di Pilpres 2024. Anda percaya bahwa satu pun tidak ada punya ambisi pribadi untuk maju di Capres 2024, Mas Adi? Ya percaya 100% pada aktivis itu nggak mungkin kalau saya, Mbak Rena. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di belakangnya. Persoalan minat jadi presiden, semua orang pasti minat jadi presiden. Ada kemewahan yang didapat, cuman kan nggak perlu disampaikan deklarasi dalam kami. Saya yakin Bang Yani mau kok jadi presiden, Pak Gatot juga mau jadi presiden, Pak Din juga mau jadi presiden. Termasuk Rocky Gerung pun juga mau jadi presiden. Cuman problemnya menjadi presiden itu nggak mudah. Tidak mudah, harus berbenturan dengan kekuatan oligarki partai. Karena ada syarat 20% yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan ke KPU. Siapa sih yang nggak mau jadi presiden di negara ini? Anak petani pun mau jadi presiden, kan begitu Bang. Cuman problemnya yang utama dari perkumpulan kami saat ini bukan jadi presiden. Kalaupun toh ada yang ingin jadi presiden, itu bonus aja nanti di akhir permainan gitu loh. Tapi untuk menjadi presiden, Mas Adi, tapi untuk menjadi presiden seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati dan juga berdasarkan aturan ketatanegaraan kita bahwa harus menggunakan kendaraan politik berupa partai politik begitu. Tapi ini kan tidak bisa kemudian mereka maju tanpa kendaraan politik ataupun partai politik. Anda meyakini bahwa kami tidak akan berujung menjadi ormas ataupun partai? Kalau sebatas menjadi partai politik biasa, saya kira gampang saja. Besok kami tinggal deklarasi menjadi partai politik. Tapi untuk menjadi partai politik yang ikut pemilu, itu nggak gampang, Rifana. Ada aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU dan pemerintah bagaimana cara mendirikan partai politik. Misalnya, komposisi kepengurusan partai kami itu harus 75% dari jumlah seluruh provinsi di Indonesia, di kabupaten dan itu kalau hanya sebatas ingin jadi partai politik, besok udah jadi tuh deklarasi, nggak perlu NPWP dan badan hukum. Tapi ketika ingin ikut pemilu 2024, beda ceritanya, harus ada verifikasi faktual, soal anggotanya dan lain-lain. Jadi bagi saya adalah ini perkumpulan orang-orang yang biasa-biasa saja, mazhabnya memang mazhab kritis, ya itu satu hal bahwa karena sudah terlanjur menjadi konsumsi politik, kemunculan kami pasti tafsir politiknya juga liar. Ada yang ngatain ini sebagai kendaraan politik 2024. Ada orang yang kemudian kebelet politiknya nggak karu-karuan. Kemudian dianggap sebagai ditunggangi. Ada orang yang gagal move on.
sakit hati dan seterusnya. Jadi Bang Yani juga kalaupun toh dan kawan-kawan dikritik karena itu ya biasa-biasa saja. Karena sudah terlanjur menjadi tafsir politik yang bebas untuk diapakan saja oleh publik. Oke, nanti kita tanya ke Pak Nusirwan apakah ini merupakan efek ketidaknyamanan, padahal kami biasa saja menurut Mas Adi Pray, tidak perlu direspon secara terbuka. Apakah kemudian pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Ibu Megawati adalah bentuk gerakan pembusukan agar kami kemudian dicap buruk? Nanti kita akan tanya kepada Pak Nusirwan usai jeda CNN Indonesia Newscast. Segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Melalui sambungan telepon ada Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Bang Ahmad Yani, Komite Eksekutif kami, dan Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Pak Nusirwan, sebelum break tadi saya sudah tanya, kita mereview apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno bahwa kami ini biasa saja, tidak perlu direspon terbuka, bahwa ini kelompok oposisi di luar parlemen, ini adalah negara demokrasi, semua orang berhak bersuara, tapi ini menimbulkan efek ketidaknyamanan sehingga apa yang disampaikan mungkin saja adalah gerakan pembusukan agar kami dicap buruk. Apa jawaban dari PDI Perjuangan, Pak Nusirwan? Yang pertama, meskipun itu disampaikan di forum internal, yaitu di sekolah partai sekali lagi, maka kita pun sebenarnya tidak menganggap itu istimewa kok, Pak Hadi. Ibu juga biasa-biasa saja, kalau diputar itu cuma nggak sampai 2 detik menyampaikannya. Jadi nggak menganggap ini istimewa, enggak juga gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa soal busuk-pembusuk, kayaknya di pihak kita tidak pernah diajari untuk membusukkan, itu nggak ada karakter seperti itu. Jadi institusi ini adalah institusi partai politik resmi ya. Nah, leveling kita bukan pada tatalan untuk membuat busuk itu. Nanti kalau soal busuk sendiri itu bukan urusan kita lah. Tapi ini sebenarnya ini adalah kita mengikuti, diajarkan untuk mengikuti konstitusi, diajarkan untuk mengikuti undang-undang dan aturan. Bagaimana kita bernegara dan berbangsa melandaskan kepada konstitusi, itu ajarannya demikian. Jadi JR dulu bahwa sebenarnya saya pun juga nggak mengomentari acara ini kalau nggak diundang sama CNN ya. Terima kasih Pak Nusirwan. Mohon maaf. Oke Pak Nusirwan, terakhir karena itu tadi disampaikan di forum calon kepala daerah, arahan langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang ingin kami garis bawahi ataupun kami tekankan bahwa itu artinya PDI Perjuangan dan juga calon-calon kepala daerahnya serta DPP ini tidak anti kritik ya. Jika ada pihak yang mengkritik akan diterima secara terbuka begitu ya Pak Nusirwan ya? Kita itu sudah berbelas-belas tahun, kita puluhan tahun berkehidupan itu wajar-wajar saja ada sesuatu komentar dan sebagainya itu ya. Jadi tapi juga harus diingat bahwa ini juga tidak terlalu istimewa. Kalau itu disinggung kan bukan berarti bahwa ini spesial, enggak. Tapi itu hanya sebuah catatan saja, contoh begitu saja. Saya mau ke Bang Yani. Bang Yani, tadi sebelumnya Pak Nusirwan sudah mengatakan bahwa ini tidak dianggap istimewa, biasa saja, dan PDI Perjuangan tidak anti kritik. Tadi sebelumnya Pak Nusirwan juga mengatakan bahwa peringatan atau catatan sebaiknya waktunya ini tidak disampaikan pada saat ini ataupun tidak dilakukan pada saat ini karena ini waktunya tidak tepat, mempersulit pemulihan. Bagaimana tanggapan dari kami? Pertama, saya kira tadi saya sudah kemukakan, apapun komentar berbagai macam kelompok masyarakat terhadap kami ya kami terima saja. Baik yang memuji, banyak yang mendorong, mendukung, maupun yang membuli, nggak ada masalah itu. Kalau kami pun melakukan kritik, berarti kami siap juga untuk dilakukan kritik, itu hal yang wajar. Yang kedua, kami menjalankan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Apa yang kita lakukan semua ini koridornya konstitusi. Justru kita ingin sesungguhnya tidak dalam debat hal-hal yang sepele, mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh. Kita menantang kok. Oke, kita mau berdebat masalah-masalah kita akan sampaikan dengan data-data yang lebih akurat.
apa yang kami kemukakan bahwa tidak bersungguh-sungguh. Dari angka kita nggak usah jauh-jauh lah, dari angka hampir 1.000 triliun dalam rangka penanganan COVID ini, berapa sesungguhnya uang dari 1.000 triliun untuk masyarakat bawah dan lain sebagainya seperti itu. Itu kan berdasarkan angka-angka. Kita kan tidak bicara berdasarkan menulis novel seperti itu. Bang Yani, tentunya data kita kan berangkat dari bahasa angka data-data, dan itu hak kita untuk menyampaikan koreksi kita. Justru kenapa muncul kami, muncul kita atau kalian dan lembaga, kenapa organ-organ yang seharusnya melaksanakan fungsinya tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. DPR tidak melaksanakan fungsinya, partai politik tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Ya kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu harusnya berterima kasih dengan munculnya kami, munculnya siapa dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita masih sehat dan lain sebagainya seperti itu. Tapi sebagai dikemukakan oleh Pak Mas Adi tadi. Bang Yani, ya saya perlu tegaskan, saya perlu tanyakan terkait sikap resmi kami yang mendorong presidensial threshold 0%. Apa yang ingin didorong? Singkat saja Bang, karena waktu kita tidak banyak. Yang pertama tentu kita kan kalau kita taat kepada konstitusi, jelas di pasal konstitusi itu menyatakan Rifina kan tahu sikap saya. Dari sejak awal memang tidak boleh ada yang namanya presidential threshold. Apalagi kayak model kemarin, itu kecelakaan sejarah itu betul. Bagaimana mungkin dalam proses pemilu terjadi ketidakadilan. Ada beberapa partai politik yang tidak boleh mengusung karena dianggap tidak ikut pemilu. Ini tiket usang yang digunakan lagi. Terus ada masyarakat yang pada waktu 2014 tidak ikut memilih, terus pada baru ikut memilih. Banyak persoalan-persoalan secara substansi sesungguhnya. Yang kedua, membuat adalah kita miskin terhadap munculnya kepemimpinan. Membuat kita keterbelahan sampai saat ini. Itulah makanya kenapa kita mengusung itu adalah, tapi bukan kita bawakan ini, silakan saja. Tapi partai-partai yang besar itu menurut kita memang tidak ingin dia membuka ruang kepada partai-partai yang lain. Karena kan kalau pilkada masih bisa ada yang namanya calon independen, seperti itu. Kalau pilpres kan tidak ada, calonnya hanya satu melalui partai politik. Nah, presiden threshold ini menurut saya pemilu serentak menjadi tidak logis. Kalau pemilu serentak sudah diputuskan, ada presiden threshold itu menjadi tidak logis. Syaratnya yang mana seperti itu? Syarat yang lalu, syarat yang sekarang ini seperti itu. Cuman kan ya sudah, biarkanlah kawan-kawan yang mau agenda. Kami tidak mau ikut terlibat agenda yang masih lama 2024 itu. Biarlah itu agenda-agenda politik kekuasaan. Kami mau masuk di dalam bagaimana menurut pandangan kami persoalan yang sekarang ini kita siap berargumentasi, siap beradu data bahwa tidak yang nama pemerintah tidak serius. Kenapa amanat itu bukannya ormas untuk menyelesaikan? Amanat itu diberikan amanat pada pemerintah. Kalau ditanyakan kepada individu dan kelompok masyarakat, banyak kelompok masyarakat sudah berbuat dalam rangka COVID dan lain sebagainya seperti itu. Gitu loh. Dari sejak awal kita mengkritisi, kita tidak mau yang namanya PSBB, kita maunya ada lockdown. Kenapa pemerintah tidak mau mengambil namanya lockdown? Kenapa kalau lockdown? Kenapa pemerintah tidak mau kasih makan yang namanya warga negara dengan hewan Bang Yani, waktu itu, kita sudah habis. Saya harus beri kesempatan kepada Mas Adi. Mas Adi, silakan saran Anda kepada PDI Perjuangan dan juga kepada kami agar tidak terjadi akrobat-akrobat ataupun saling sindir, aksi balas-membalas begitu di tengah kondisi COVID yang masih terus berlangsung. Halo Rifana. Ya Mas Adi, silakan. Ya, kalau saya sederhana, kami ini tentu saja cukup mengusik pemerintah dan partai pengusung saat ini. Makanya kemudian direspon. Kalau nggak mengusik, ngapain direspon di forum resmi misalnya pembibitan partai. Bagi saya sih kalau memang kami ini nggak penting, cuekin kok, besok-besok nggak perlu ngomong gitu. Tapi kan problemnya kami ini sudah menjadi media darling dalam beberapa hari setelah dilerasikan. Karena jelas positioningnya ini adalah satu anti pemerintah, kritis gitu ya. Dan maknai kami sekumpulan orang yang memang bermazhab kritis, udah itu aja. Cuman kalau dalam logika gerakan, gampang cara mematahkan gerakan kami. Kami ini kan mengklaim sebagai gerakan moral yang seakan-akan pemerintah dan penguasa saat ini itu salah. Nah, orang-orang yang berada di luar kami ingin mengatakan bahwa orang kami ini tidak sesuci dan seindah yang dibayangkan orang. Ada tuh yang ngebet ingin jadi presiden kok. Itu kumpulan orang yang sakit hati, ada yang dipecat pernah jadi komisaris dan lain-lain. Kan ini sebenarnya adalah sebagai upaya dialektika dalam berdemokrasi. Cuman bagi saya adalah selama dalam konteks koridor yang substansi,
saya kira nggak apa-apa nih. Kalau perlu ada kami, cabangnya di mana-mana, Bang. Bukan hanya di Jakarta. Besok tuh deklarasi lagi di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan lain-lain. Biar sehat aja demokrasi kita ini. Oke. Dan untuk bagi PDIP, saya, Bang Yani dan yang lain mau jadi presiden nggak ada masalah, gitu aja. Orang bermimpi, giring nih, aja nggak ada angin, nggak ada hujan, ingin jadi presiden. Kita nggak ada masalah, kenapa Bang Yani nggak boleh, kan gitu. Oke. Ya, sarannya untuk PDI Perjuangan apa? Ya biasa saja, kalau memang nggak penting kami ya cuekin, nggak perlu dikomentarin, nggak perlu diomongin, tutup aja kasusnya. Iya, oke, nanti waktu yang akan membuktikan apakah ada tokoh kami yang akan berkontestasi ataupun maju pada Pilpres 2024 itu masih panjang sekali, dan waktu juga yang akan membuktikan apakah kemudian partai penguasa ataupun PDI Perjuangan dan juga partai-partai koalisi pemerintah lainnya tidak anti kritik dan mau mendengarkan masukan dari masyarakat karena ini merupakan negara demokrasi. Dan waktu juga yang harus mengakhiri dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali Bapak-Bapak, Bang Ahmad Yani, Komite Eksekutif dari kami, Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia. Terima kasih sekali waktunya atas CNN Indonesia Newscast malam hari ini.